Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita mulai mempelajari cara menghitung waris, sehingga utamanya adalah kita harus mengetahui rumusan bagian waris yang ada di dalam Al-Quran maupun kompilasi hukum Islam. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 ini menentukan perolehan waris untuk anak dengan 3 garis hukum A, B, C. Jadi A adalah peruntukan perolehan anak laki-laki berdampingan dengan anak perempuan dengan angka 2/1. Kemudian surat An-Nisa ayat 11B, perolehan bagi 2 anak perempuan atau lebih yang secara bersama-sama mereka mendapatkan 2/3 bagian. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 11C adalah perolehan bagi anak perempuan kalau hanya 1 orang saja yang mendapatkan 1/2. Selanjutnya di dalam surat An-Nisa ayat 11D ini memberikan bagian bapak 1/6, ibu 1/6 kalau pewaris punya anak. Sedangkan yang E, kalau pewaris tidak punya anak, maka ibu 1/3. Syaratnya adalah tidak ada anak dan tidak ada saudara. Kemudian surat An-Nisa ayat 11 F, ibu 1/6 kalau pewaris tidak punya anak tapi ada saudara. Ini adalah rumus terhadap perolehan anak yang diatur di dalam surat An-Nisa ayat 11. A, B, C untuk anak, D, E, F untuk orang tua. Sekarang kita akan menentukan siapa yang mendapat bagian pasti dan siapa yang mendapatkan bagian sisa. Yang mendapat bagian pasti kita masukkan ke dalam penggolongan Dzul Faraid. Dzul Faraid yang kita singkat nanti DZF. Siapa yang mendapatkan bagian atau masuk ke dalam kategori Dzul Faraid adalah ahli waris yang sudah Allah tentukan perolehannya. Di sini ada angka 2/3, di sini ada angka 1/2, di sini ada angka 1/6, di sini angka 1/6, di sini angka 1/3, dan di sini angka 1/3. Kalau sudah Allah tentukan berapa bagiannya secara pasti, maka kita sebut dia masuk ke dalam kategori Dzul Faraid. Sedangkan kalau kita lihat ketentuan surat An-Nisa ayat 11, ini bukan angka pasti. Di sini hanya menentukan angka pembagi. Sehingga kalau seperti ini kita tentukan dia masuk ke dalam kategori Dzul Qarabah atau asobah. 2 istilah ini boleh kita gunakan. Istilah Dzul Qarabah itu kalau kita baca beberapa literatur yang disusun oleh Prof. Hazairi maupun Syekh Talib, sementara ketentuan atau kategorisasi dari ahli waris yang mendapat bagian sisa atau terbuka itu ada di dalam ketentuan kompilasi hukum Islam. Berarti di sini bapak dapat 1/6, kalau pewaris punya anak karena ada angka 1/6 maka dia berkedudukan sebagai Dzul Faraid. Demikian juga ibu mendapatkan bagian 1/6, kalau pewaris punya anak maka kita masukkan ke dalam kategori Dzul Faraid. Di sini ibu mendapatkan bagian 1/3, berarti dia Dzul Faraid. Nah, bagaimana dengan bapak? Adanya bapak di sini, dia mendapat bagian, tetapi mendapat bagian sisa atau terbuka yang kita sebut sebagai Dzul Qarabah atau asobah. Untuk F, ya 11F. 11F ini ditentukan ibu mendapatkan 1/6 bagian dengan syarat pewaris tidak punya anak tapi ada saudara. Maka ibu masuk ke dalam kategori Dzul Faraid, sedangkan bapak kalaupun ada di sini kita masukkan ke dalam kategori Dzul Qarabah atau asobah. Nah, dalam penyelesaian waris pasti
ahli waris yang mendapatkan bagian pasti harus kita utamakan. Jadi ibaratnya kalau saya punya kue 5, saya kasih ke A 3, B dapat sisanya. Dalam kondisi seperti ini, maka A saya peruntukkan lebih dahulu karena sudah ada jelas berapa perolehannya, yaitu sepertiga. Sementara B yang saya katakan dia mendapat bagian sisa, maka ini kita akan berikan setelah apa yang sudah diberikan kepada A. Ini adalah rumus. Kita nanti baru menginjak pada ketentuan ini aja. Nah, surat An-Nisa ayat 11 ini kalau kita lihat dari kompilasi hukum Islam, maka perolehan anak ada pada pasal 176, perolehan bapak ini ada pasal 177, dan perolehan ibu ada di pasal 178. Jadi ini ibu, ini bapak, ini ibu, ini anak. Ya, kita baru akan belajar bagaimana penyelesaian waris untuk anak, untuk bapak, dan untuk ibu. Jadi kalau dalam An-Nisa dia hanya dalam satu ayat. Sementara di kompilasi hukum Islam nanti kita akan gunakan pasal 176 yang terdapat 3 garis hukum untuk perolehan anak. Kemudian pasal 177 ada 2 garis hukum untuk perolehan bapak, dan pasal 178 yang terdiri atas 2 ayat, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Nanti isi dari pasal 177, 178, 176 silakan nanti dibaca, karena pada hakikatnya saya sudah menjelaskan untuk pasal 176 dan 177 meskipun yang 178 belum, tetapi silakan nanti dipelajari. Karena pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan kasus waris dengan rumus yang sudah Allah tentukan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan yang sudah ditentukan di dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 pasal 176, 177 dan 178. Insya Allah itu akan mudah untuk dilihat, jadi nanti dibolak-balik ya. Sekarang ini akan saya hapus ya. Saya hapus di sini. Kemudian kalau di Anda pastinya tidak dihapus, karena itu akan menjadi dasar perolehan berapa bagian dari masing-masing ahli waris. Atau kalau saya tulis di sini tulisan kecil saja 11A B C. Ini anak laki-laki, anak perempuan, ini anak perempuan yang lebih dari 2, dan ini anak perempuan yang 1. Ini 2,5, ini 2/3, ini 2/1. Kemudian 176 perolehan anak laki-laki, anak perempuan, 2 anak perempuan. Perolehan untuk anak perempuan 1 orang, 2 anak perempuan atau lebih, dan anak perempuan berbanding anak laki-laki. Kemudian 177 atau 11 C D, bapak, ibu 1/6, ibu 1/3, dan ibu 1/6. 177 bapak 177, bapak dengan angka 1/3 dan 1/6. Ini memang ada persoalan di sini ya. Jadi harus melihat surat edaran Mahkamah Agung nomor 2. Kemudian bab ibu ada di pasal 178. Di situ ditentukan perolehan ibu yang 1/6 dan perolehan ibu 1/3. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan kasus waris dengan rumus yang ada? Saya contohkan. Jadi nanti kalau kita mencontohkan seorang meninggal dunia, maka kita menggunakan simbol kotak. Jadi kotak ini menggambarkan seorang meninggal dunia. Kemudian yang meninggal dunia misalkan mempunyai 2 anak, laki-laki A
perempuan B, kemudian mempunyai bapak C dan ibu D. Jadi simbol ini untuk laki-laki, simbol segitiga untuk perempuan, simbol kotak ini untuk yang wafat, kemudian simbol 2 garis ini untuk orang yang mempunyai hubungan perkawinan, kemudian penarikan garis di sini adalah untuk ahli waris yang mempunyai hubungan darah. Nah, dalam satu kasus seperti ini, yang kalau dideskripsikan adalah seorang meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki A, meninggalkan satu anak perempuan B, meninggalkan bapak C, dan meninggalkan ibu D. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah yang pertama kali langkahnya adalah siapa yang mendapat bagian pasti. Atau dengan kata lain, siapa yang sudah Allah tentukan bagiannya. Dengan kondisi ini maka kita lihat rumus. Rumusnya adalah bapak 1/6, ibu 1/6 dengan syarat pewaris punya anak. Maka surat An-Nisa ayat 11 ini kita terapkan di sini. Berapa bapak? Oh 1/6. Berapa ibu? Oh 1/6. Caranya adalah bukan kita tidak menyelesaikan terkait dengan alfabetis, tidak. Yang kita utamakan penyelesaian adalah orang yang mendapat bagian pasti. Jadi saya ulang tadi, bapak 1/6, ibu 1/6. Syaratnya apa? Kalau pewaris punya anak, maka kita selesaikan seperti ini. C. Jadi kita tidak sebut lagi bapak, karena bapak sudah kita berikan nama C. Berarti bapak mendapatkan 1/6. Kedudukannya Zulfaroid yang kita singkat dengan DZF. Dasar bukunya adalah surat An-Nisa ayat 11D seperti ini. Tapi kan kita sudah belajar kompilasi. Kalau itu ditambah, untuk kurungnya kita buang, pakai di sini junto. Jadi ada sepadanan dengan kompilasi hukum Islam. Pasal berapa? Pasal 177 B. Ya ini. Ya. Jadi saya ulang. Bapak. Jadi kita tidak menyebut lagi bapak, enggak perlu nulis bapak, cukup. C sama dengan 1/6 dengan kedudukan Zulfaroid. Dasar hukumnya adalah Ki 411D Yunto pasal 177B kompilasi hukum Islam. Nah ini ada yang bertanya-tanya, bukan di pasal 177 nggak ada B, di An-Nisa nggak ada ABC. Betul, kita sudah membuat cara memahaminya dengan membuat garis hukum. Kemudian siapa lagi yang mendapat bagian pasti? Oh ibu, udah kita kasih nama D. Berapa? 1/6. Kedudukannya Zulfaroid. Dasar hukumnya An-Nisa ayat 11D. Pasal kompilasi hukumnya pasal 178 ayat 1A. Kompilasi hukum Islam. Ya. Nah selesai nih kita menyelesaikan perolehan bapak dan ibu. Sekarang kita lihat anak. Kenapa anak baru kemudian diselesaikan setelah penyelesaian bagi orang tua? Karena kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, tadi perbandingannya 2/1. Perbandingan ini bukan bagian pasti, tetapi perbandingan perolehan. Jadi kalau saya ibaratkan, ini ada harta waris. Ya, saya atau kita tidak menentukan nominal dari harta waris, tetapi seluruh harta waris adalah satu bagian utuh. Satu bagian utuh ini kita sudah bagi untuk C 1/6, untuk D 1/6. Jadi kalau kita bagikan berarti ini bagi 6, ini bagi 3, ini bagi 3, 2, 4, 5, 6. Ini ceritanya harta waris yang masih utuh satu bagian. Sudah kita keluarkan untuk
Kemudian kita sudah keluarkan untuk D seper 6. Maka berapa sisanya? Sisanya ini, yaitu 4/6. Sehingga cara menulisnya adalah A dan B mendapatkan bagian sisa, kedudukannya Zulqarnain atau asobah. Dasar hukumnya An-Nisa ayat 11a, Yumto pasal 176. C. Kompilasi hukum Islam. Maksudnya C di situ adalah garis hukum. Nah, di sini sudah jelas ini bahwa A dan B mendapatkan bagian sisa yang tadi sudah saya gambarkan. Berarti kita harus tentukan dulu berapa sisanya. Kita tulis di sini sisa 1 dikurang 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 1 dikurang 2/6 sama dengan, karena ini penyebutnya sama ya, 6, jadi kita langsung bisa gabungkan. Kemudian karena di sini penyebutnya 6, maka 1 ini harus kita analogikan dengan angka 6/6 dikurang 2/6. 3 dikurang 6 kurang 2, 4. Maka ada angka 4/6. Ini baru sisa. Perhatikan, perolehan anak laki-laki berbanding anak perempuan 2/1. Ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Maka kita tambahkan di sini dengan perbandingan 2/1. Kalau ada perbandingan, maka perbandingan ini kita jumlah 2 tambah 1, 3. Jadi sisa 4/6. Yang 4/6 ini, saya ulang di sini, sisa 4/6. Yang sisa 4/6 ini akan kita berikan kepada A dan B dengan perbandingan 2/1. Sehingga A adalah 4/6 dikali perbandingan per jumlah perbandingan 2/3. Kalau perkalian maka tinggal dikali 4 kali 2 8, 6 kali 3 18. Kemudian B, berapa sisa? Dikali perbandingan per jumlah perbandingan 1/3. Maka 4 kali 1 4, 6 kali 3 18. Tadi sudah saya gambarkan bahwa harta waris ini satu bagian utuh. Maka kita harus cek apakah kembali 1, kurang 1, atau lebih dari 1. Maka caranya adalah A plus B plus C plus D. A berapa? 8/18, B 4/18, C 1/6, D 1/6. Kita gunakan angka 18. 8, 4, 3, 3. Maka ketemu angka 18/18 sama dengan 1. Kembali. Maka hasil cek ini menunjukkan bahwa yang kita bagi selesai dan benar. Ya, nanti bisa diulang videonya ini. Jadi tadi, kenapa harus dengan cara ini? Formatnya harus persis plek. Kenapa? Karena yang akan kita hadapi adalah nanti masyarakat. Kalau mereka minta kita sebagai konsultan hukum minta penyelesaiannya ini gimana, maka secara gamblang mereka paham, oh dia dapat segini, kedudukannya ini, dasar hukumnya ini. Karena kalau penyelesaian waris itu bukan berdasarkan kemauan kita sebagai penyelesai harta atau kemauan yang akan dapat harta atau kemauan dari yang mau memberikan harta, tetapi yang menjadi patokan adalah Allah pemilik harta mutlak. Jadi tadi C 1/6 karena memang rumusnya begitu, kedudukannya Zulqarnain karena kalau sudah angka ada 1/6
maka dia kedudukannya dzul faraid. Dasar hukumnya adalah An-Nisa ayat 11D, Yunto pasal 177 kompilasi hukum Islam. Kemudian D, ibu mendapatkan bagian seperenam, kedudukannya dzul faraid. Dasar hukumnya An-Nisa ayat 11D, Yunto pasal 178 ayat 1 huruf A kompilasi hukum Islam. Kemudian A dan B mendapat bagian berapa? Sisa. Karena tidak ada angka di sini, ya. Karena sisa kita sebut sebagai ahli waris dzul qarabah atau asobah. Dasar hukumnya adalah surat An-Nisa ayat 11A, Yunto pasal 176C kompilasi hukum Islam. Dengan perbandingan ini nggak boleh lupa. Karena di sini hanya ada satu anak laki-laki, satu anak perempuan, ya udah 2:1. Tapi kalau ada 2 anak perempuan, ada 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 2:2:1:1. Oh, ada 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 2:1:1. Jadi mengikuti perbandingan sesuai dengan jenis kelamin dan jumlah dari ahli waris dalam hal ini anak. Nah, ini karena sisa belum ada angka, maka kita cari dulu berapa sisanya. Sisa, kenapa kemudian kita sebut angka 1? Karena kita tidak atau belum menentukan berapa sebenarnya harta waris dengan nilai nominal. Karena prinsipnya harta waris itu adalah 1 bagian utuh. Nah, karena 1 bagian utuh ini sudah kita berikan kepada bapak dengan angka seperenam, ibu seperenam, maka cara perolehannya adalah 1 dikurang seperenam tambah seperenam. 1 dikurang 2/6, yaitu 6/6 dikurang 2/6 adalah angka 4/6. 4/6 ini berarti sisa. Maka A, sisa dikali perbandingan per jumlah perbandingan. 2/3. B, sisa dikali perbandingan per jumlah perbandingan sama dengan ini. Ini harus kita cek. Apakah kembali 1 atau tidak? Alhamdulillah sudah kembali 1. Caranya tadi A plus B plus C plus D. 8/18, 4/18, 1/6 dan 1/6. Karena ada penyebutnya yang berbeda, maka kita gunakan angka 18 yang bisa dibagi dengan angkanya sendiri dan bisa dibagi dengan angka 6. Karena ini sudah per 18, ini sudah per 18, kita tinggal mengikuti apa yang sudah ada, 84. Tapi di sini 1/6, maka 18 dibagi 6 dikali 1. 18 bagi 6 kali 1. Ketemu angka 3, kita jumlahkan, maka ketemu angka 18/18 sama dengan 1. Demikian untuk sesi perolehan harta waris kepada ahli waris dengan 2 kelompok, yaitu dzul faraid dan dzul qarabah. Mudah-mudahan ini paham. Karena kita akan berlanjut kepada ahli waris dengan formasi yang lain. Yang formasi lain adalah, ini akan saya hapus, ya. Rumus tetap karena dia bisa menjadi rujukan. Ini saya hapus. Oke. Ini saya ganti biar nggak bingung. RST. Jadi kalau dikatakan seorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan R, meninggalkan bapak S, dan meninggalkan ibu T. Seperti yang saya kemukakan di awal, maka strategi pertamanya adalah melihat rumus. Siapa yang mendapatkan bagian pasti atau siapa yang berkedudukan sebagai dzul faraid dan siapa yang mendapat bagian sisa atau dzul qarabah atau asobah. Dalam kondisi ini, dia punya anak 1 perempuan. Kalau 1 anak perempuan berapa ya? Kita
Dzul Faraid. Bapak berapa ya? Lihat, pewarisnya punya anak. Oh, pakai yang ini. Oh, berarti bapak seperenam. Ibu gimana nih? Dilihat syaratnya. Oh, ada anak. Oh, berarti seperenam. Berarti semua ahli waris ini berkedudukan sebagai Dzul Faraid. Caranya adalah R berapa? Setengah. Kedudukannya Dzul Faraid. Dasar hukumnya surat An-Nisa ayat 11 A, B, C. Yunto pasal 176 huruf A, kompilasi hukum Islam. S berapa? 1/6. Kedudukannya Dzul Faraid. Dasar hukumnya 14 D. Yunto pasal 177 B, kompilasi hukum Islam. T 1/6 Dzul Faraid, surat An-Nisa ayat 11 D. Yunto pasal 178 ayat 1 A, kompilasi hukum Islam. Wah, gimana nih? Semua ahli waris berkedudukan Dzul Faraid. Attention please. Harta waris itu adalah satu bagian utuh nih. Bapak, oh 1/6, kita arsir nih, 1/6. Ibu berapa? Oh 1/6. Anak perempuan berapa? Setengah. Dia setengah di sini. Berarti masih ada sisa kan? Berarti harta warisnya itu satu bagian, tapi tidak terbagi habis. Kita lihat di sini. R cek R tambah S tambah T 1/2 tambah 1/6 tambah 1/6. Kita pakai angka 6. 6 bagi 2 3. Tambah 1 tambah 1 5/6. Nah kan masih ada sisa bolong di sini. Sisanya berapa? 1 dikurang 5/6. Sisa ada 1/6. Diapain ini? Ini yang dalam waris Islam disebut dengan dirot. Dirotkan. Apa artinya? Dikembalikan kepada ahli waris secara proporsional. Apa maksudnya proporsional? Maksud dari proporsional adalah bukan kemudian 1/6 ini dibagi 3, tetapi 1/6 dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian pertamanya. Gimana caranya? Nah, caranya adalah sampai sini kelihatan? Caranya adalah kita membuat perbandingan dulu. Dari mana perbandingan diambil? Dari angka ini. Kenapa diambil angka ini? Karena penyebutnya sudah sama. Jadi R banding S banding T 3/1/1. Ingat, kalau ada perbandingan, maka perbandingan ini harus kita jumlahkan. Ketemulah angka 5. Ya. Baik, tadi sudah kita lihat adanya sisa lebih. Ini yang kita sebut tadi dirot. Artinya sisa itu dikembalikan kepada para ahli waris secara proporsional. Maksud dari proporsional adalah memberikan bagian lebih ini kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian yang telah ditentukan. Maka langkah pertama adalah membuat perbandingan. Perbandingan perolehan R banding S banding T 3/1/1. Kalau ada perbandingan, maka kita jumlah perbandingan. Dari mana perbandingan ini? Kita ambil dari angka yang sudah dengan penyebutnya sama. Dari sini 3 + 1 + 1/6. Setelah kita membuat perbandingan, maka rumusnya adalah perolehan pertama ditambah dalam huruf
perbandingan. R. Perolehan pertamanya berapa? 1/2. Ditambah berapa sisanya? Ini ya, diambil dari sini nih. 1/6 kali perbandingan per jumlah perbandingan 3/5. Maka kita akan menyelesaikan yang dalam kurung dulu. Setengah tambah 1 kali 3, 6 kali 5, 30. Nah, ini mungkin hitungan waktu SD nih, jadi saya nggak terlalu detail. Kita menggunakan penyebut yang 30. 30 bagi 2, 15. 30 dibanding 31 kali 3, 3. Tinggal di jumlah 15 tambah 3, 18/30. Demikian juga dengan S. 1/6 ditambah sisa dikali perbandingan per jumlah perbandingan. 1/6 ditambah 1/30. 5 plus 1, 6/30. T. 1/6 ditambah 1/6 dikali 1/5. Jadi perolehan pertama ditambah sisa dikali perbandingan per jumlah perbandingan. Maka ketemu angka 1/6 ditambah 1/30 sama dengan 5 plus 1, 30, 6/30. Nah, dari hasil penambahan ini nampak bahwa sisa yang ada diberikan penambahannya kepada ahli waris sesuai perolehan yang pertama. Itu yang dimaksud dengan proporsional. Jadi setengah mendapat bagian tambahan dari 1/6 ini. Caranya ini. Sekarang kita cek apakah yang 1/6 ini terbagi kepada ahli waris dan kembali 1. Maka harus dicek. R plus S plus T. 18, 6, 30. Maka ketemu angka 30/30 sama dengan 1. Selesai. Jadi selalu harus dicek apakah kembali semula 1 atau tidak. Apakah ada cara lain? Ada. Cara lain adalah lebih mudah. Jadi ini taruhlah, ini cara pertama, ini cara kedua. Cara pertama itu nampak penambahan proporsional, tetapi cara kedua ini tidak nampak tambahan proporsionalnya, akan tetapi lebih mudah cara penyelesaiannya. Bagaimana? Ambil ini perbandingannya. Jadi perbandingan R banding S banding T, 3/1/1, 5. Berarti R yang tadinya dapat 3/6 setelah dirat menjadi 3/5. Dari mana? Perbandingan per jumlah perbandingan. S. Bagaimana dengan S? Sama, yang tadinya dapat 1/6 setelah dirat menjadi 1/5. T yang tadinya 1/6 setelah dirat menjadi 1/5. Yang kalau kita cek R plus S plus T sama dengan 3, 1/5 sama dengan 5/5 sama dengan 1. Believe it or not, kalau kita mau ngecek per-5-nya berapa ini? 3/5, 1/5, 1/5, sama. Hanya tadi yang saya
saya kemukakan. Kalau di sini dia mudah menyelesaikan, tapi tidak nampak pembagian secara proporsional, tetapi dia lebih mudah. Jadi kemudahan itu adalah yang tadinya penyebut menjadi pembilang di sini. Kalau dilihat pasal 192 kompilasi menyatakan kalau terjadi erat, maka mengubah yang tadinya pembilang jadi penyebut, atau yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Ini 3/5, 1/5, 1/5. Ya, kalau kita jumlahkan 3/5 tambah 1/5 tambah 1/5 adalah 5/5 sama dengan 1. Inilah salah satu keistimewaan dari penyelesaian waris yang tidak ada yang tidak selesai. Penyelesaian erat ini ada kebalikan dari erat. Kalau ini ada kelebihan, sementara ada satu lagi kurang dari 1 atau lebih. Ini kan kurang dari 1, yaitu ada lebih dari 1. Qadarullah. Penyelesaian ini adalah erat kebalikan dari yang namanya aul. Ya, nanti dilihat itu di kompilasi hukum Islam. Aul adalah sebuah pembagian waris yang kalau dihimpun perolehan waris semua akan terjadi kelebihan dari harta waris. Kalau saya ilustrasikan gini, saya punya kue 6. Saya katakan nanti untuk A 3, untuk B 3, untuk C 2. 3, 3, 2. Padahal kuenya 6. Berarti kurang 2 dong. Nah, karena kurang 2 inilah mengambil secara proporsional bagian yang sudah diperoleh oleh A, B, C. Caranya bagaimana? Kalau aul itu kebalik 6/5 misalkan, maka yang pembilang jadi penyebut. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mencoba secara detail lagi dengan cara sendiri. Prinsipnya adalah perolehan pertama ditambah dalam kurung sisa dikali perbandingan per jumlah perbandingan. Ya, sekarang kita coba dengan cara dengan membuat kasus yang lain. Ini saya hapus. Ya, saya hapus karena nanti karena ini video, untuk lebih pahamnya Anda bisa mengulang-ulang. Saya hapus di sini. Ini tidak, karena akan kita pakai ulang. Kita akan pakai kembali. Jadi contoh lain adalah seorang meninggal dunia, meninggalkan ibu, misalnya ibu saja nih, ibu H, maka 2 anak perempuan I, H, I, J. Berapa perolehannya? Kalau ahli warisnya itu perempuan saja, maka rumusnya adalah dia pasti semua nih, Zulfaroid semua nih. Gimana caranya? H berapa? 1/6. Kedudukannya Zulfaroid, dasar hukumnya surat An-Nisa 11 D Yunto pasal 178 ayat 1A KHI. 2 anak perempuan, kan tadi nih, 2 anak perempuan atau lebih 2/3 secara bersama-sama, bukan masing-masing. Maka kalau bersama-sama kita tulis juga bersama-sama A dan C. 2/3 Zulfaroid An-Nisa ayat 11 B Yunto pasal 176 B kompilasi hukum Islam. Karena ini berdua, sekarang kita mesti pisah. Berapa I? Ya 2/3 kali setengah. Kenapa setengah? Kan 2. Jadi berdua 2/3, kan hasilnya begini nih. 2/3 bagi 2.
Karena ada pembagian kita balik 2/3 kali 1/2. Dari mana 1/2? Kita balik. Kalau dari pembagi menjadi pengalih, kalau pembagian penyebut jadi pembilang. Kalau sudah ada perkalian tinggal penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 2/6. J 2/3 kali 1/2. 2/6. Kita lihat sini ya. Saja deh, biar enak lihatnya. Ini ada, kita bagi 2 biar enak. Sudah kita berikan kepada H 1/6. Kita berikan kepada I 2/6. Kita bulet. Kita kasih buat J 2/6. Kita gini aja beda ya. Ada sisa lebih. Berapa sisanya? Sisa 1 dikurang 1/6 tambah 2/6 tambah 2/6 sama dengan 1 dikurang 5/6 sama dengan 1/6. Ada sisa lebih. Ini yang kita sebut tadi diratkan. Caranya gimana? Sama, rumusnya sama. Bikin perbandingan. Dari mana perbandingan? Dari angka ini. 2 H banding I banding J sama dengan HIJ. 1 banding 2 banding 2 sama dengan 5. Ingat rumusnya. Perolehan pertama ditambah dalam kurung sisa kali perbandingan per jumlah perbandingan. Perolehan pertamanya berapa ini H? 1/6. Ditambah berapa sisanya? Ini 1/6 dikali perbandingan per jumlah perbandingan 2/5 sama dengan 1/6 ditambah 1 kali 2 2. 6 kali 5 30. Pakai angka 30. 5 2 7. 30 kali 6 30 bagi 6 5 ya. Ini tetap 2, iya betul ya. 7/30. Bener gak nih? Semangat banget nih. 1 diratkan. Oke. Kemudian I. Perolehan pertama 2/6 ditambah sisa dikali, ini salah, di 1/5 harusnya. Ini tadi di sini salah. 6/30. 1/6 dikali 2/5 sama dengan 1/6 dikali 2/30 sama dengan per 30 5 2. Benar kan? 2/5. 7/30. Kayaknya ada yang salah. Di sini 2. Jadi di sini 30 bagi 65, 5 kali 2 10. Jadi di sini 12/30. J 2/6 dikali sisa dikali, ini bukan kali, tambah perbandingan per jumlah perbandingan sama dengan 2/6 kali 2/30 sama dengan 10 plus 2 sama dengan 12/30. Ya. Sekarang kita cek. H plus I plus J
tambah 12 tambah 12 per 30 sama dengan 30 per 30 sama dengan 1. Kamu kan nampak ada pertambahan. Cara yang kedua Bu, yang gampang. Oke, cara kedua. Tetap bikin perbandingan. H banding I banding J. 1 banding 2 banding 2 sama dengan 5. H yang tadinya 1 per 6, ini pakai angka ini, ya. Setelah dirat menjadi 1 per 5, 1 per 5. Atau ini nih, perbanding yang tadinya pemilah menjadi penyebut. I yang tadinya 2 per 6 setelah diratkan menjadi 2 per 5. J yang tadinya 2 per 6 setelah dirat menjadi 2 per 5. Sehingga waktu kita cek H plus I plus J sama dengan 1, 2, 2, 5, 5 per 5 sama dengan 1. Ini adalah penyelesaian graf. Saya berharap don't worry, be happy. Sesulit apapun pasti kita bisa menyelesaikan. Karena rumusnya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Silakan mencoba, dan ini memang harus banyak dilatih. Harus dilatih dan dilatih lagi. Insya Allah kita sudah menyelesaikan kasus rat, untuk kemudian kita akan selesaikan kasus aun pada pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu